Ini Bailo ada keris. Iya. Kenapa nggak diangkat gitu? Nah, padahal kalau dia mau berbuat lagi, dia apa nggak takut seperti yang sudah diancam seperti di sana itu seperti ini. Para gaya-gaya itu sudah diginikan lehernya itu, apa nggak takut dia? Apa nggak takut dia? Keset-keset gini. Jadi sebetulnya ya, saya tadi kan sempat baca dari Tribun News ini ya, walaupun hanya sekali baca, tapi di situ saya sudah melihat bahwasannya beliau ini dalam klarifikasinya di channel YouTube-nya meminta maaf gitu terhadap kata-kata yang bilang Kalimantan itu tempat jin buang anak. Beliau sempat mengatakan dulu Monas ya disebut juga sebagai tempat jin buang anak. Saat ini malah itu jadi tempat pusatnya kota. Nah, kenapa beliau itu sebelum bilang Kalimantan sebagai tempat jin buang anak nggak berkaca dari pemikiran dia yang saat ini ditulis bahwasanya dulu Monas aja tempat jin buang anak. Konon lagi saat ini Kalimantan sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru, yaitu dengan nama Nusantara. Apakah beliau tidak melihat dari situ bahwasanya berkaca dari Monas aja, Monas dulu dibilang tempat jin buang anak, apalagi Kalimantan berdekatan dengan Malaysia, berdekatan dengan negara lain yang mungkin kedepannya juga lebih berkembang jauh melebihi Monas, kan gitu. Jadi dari apa yang disampaikan Bang Edi Mulyadi, sepertinya ada nada-nada membela diri, ya gitu. Ada nampak nada-nada membela diri yang bilang jin buang anak itu konotasinya adalah suatu tempat yang jauh, ya kan gitu. Kenapa dia nggak bilang aja tempat yang jauh sekalian? Kenapa harus mengibaratkan sebagai jin yang buang anak, kan gitu? Itu makna yang negatif, gitu. Kalau tadi Mbah Hilo bilang tempat yang jauh yang sunyi, mungkin itu pendapat Mbah Hilo. Namun sebagian orang berpendapat tempat jin buang anak itu konotasinya adalah suatu tempat yang sepi, sunyi, yang biasanya terjadi banyak kejadian kriminal seperti begal, pencurian, maling di situ. Dan ada juga mungkin yang menganggap jin buang anak itu sebagai tempat yang banyak tempat prostitusinya. Kan itu nggak ada secara ilmiah atau secara jelas bahwasanya arti dari jin buang anak itu adalah tempat yang sepi, kan enggak seperti itu. Tapi jin buang anak itu adalah konotasinya adalah negatif. Jadi Bang Edi Mulyadi yang saya lihat di kanal YouTube-nya adalah mencoba untuk membela diri walaupun dengan judul meminta maaf. Kira-kira ada yang mau ditanggapin nggak, Bailo? Ya mungkin ya. Sebagai warga Kalimantan juga ya, ya kalau bisa ya sebagai umat manusia ini ya, kalau namanya sudah minta maaf ya sudahlah, tidak perlu lagi diperdebatkan atau diperpanjang lagi. Karena kita pun namanya satu nusa, satu bangsa, satu tanah air. Nah, kenapa zaman dulu kita bisa bersatu untuk memperjuangkan negara ini? Para pejuang-pejuang kita dulu rela berkorban, rela untuk demi mati, untuk menyatukan kekuatan. Nah, kita sini sudah merdeka. Jadi kalau ya masalah sedikit ya tidak usahlah diperpanjang, karena kita satu bangsa, satu tanah air, satu negara, satu bahasa. Bahasa ya banyak ya, bahasa daerah, bahasa apa, cuman bahasa kita ya bahasa Indonesia, yaitu negara kita ini. Jadi itu sebenarnya ya tidak usah diperdebatkan kali, karena pun ya menurut saya sebagai Edi Mulyadi ini ya, Edi Mulyadi ini ya, dari pembicaraan ini ya kalau bisa janganlah membuat sakit hati orang. Nah, itu kan termasuk membuat sakit hati
seseorang warga situ, sehingga warga situ tersakiti, sehingga hampirlah membuat keributan jadinya kan. Nah seperti itu ya. Jadi gini ya, mungkin Mbah Hilo tidak berkecimpung di dunia politik, jadi Mbah Hilo tidak bisa secara dalam memahami apa maksud si Edi Mulyadi ini. Ini mungkin nanti Guru Ahmed bisa menjelaskan karena mungkin paham sedikit soal politik ya. Jadi yang Mas Denny lihat dari Edi Mulyadi ini kan 2024 bentar lagi ya. Dimana pemilihan presiden akan berlangsung. Tentunya public figur yang suaranya keras itu nantinya bakal diambil dan menjadi tim kemenangan kan gitu. Dari sini kita sudah melihat nih bahwasanya si Edi Mulyadi ini bersuara untuk menentang apa-apa yang dilakukan sama pemerintahan saat ini dong. Terbukti bahwasanya dia ini menyudutkan daripada pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Padahal pemindahan ibu kota Kalimantan ini sudah jauh-jauh hari gitu. Sebelum Jokowi malah mungkin ya udah ada direncanakan untuk pemindahan ibu kota. Nah jadi apapun ya dari pengalaman-pengalaman yang lalu, apapun yang dilakukan sama Jokowi di pemerintahannya selalu salah. Itulah namanya tim di luar timnya Jokowi, itu tim suksesnya Jokowi. Apapun yang dilakukan pasti akan selalu salah. Termasuk pemindahan ibu kota yang memang apapun itu sudah direncanakan. Kalau memang dulu di Jakarta ibaratnya penyebab banjir karena drainase atau resapan airnya tidak ada, mungkin di ibu kota yang baru itu semua sudah dinomorsatukan agar tidak terjadinya banjir dan segala macam yang menjadi kekurangan di ibu kota yang lama yaitu Jakarta. Nah ini Pak Ilot tadi bilang bahwasanya kesalahan sedikit sudah minta maaf ya sudah. Nah yang saya lihat dari kacamata saya ini si sosok Edi Mulyadi ini dalam channel YouTube-nya juga beliau itu memang sudah saya akui memang minta maaf. Bahkan di judulnya Edi Mulyadi minta maaf. Ya kan? Tapi konteks yang saya lihat juga selain dia minta maaf, dia itu kayak membela diri seolah-olah itu sebuah kata jin buang anak itu seolah sebuah kata yang biasa, yang diartikan dia sebagai kata yang bermakna jauh. Iya kan? Ya. Jadi ya itu begini juga Mas Den. Ya bahasa itu beda-beda. Nah di bahasa kita seperti ini kasar, halus, di luaran itu seperti sudah kasar. Nah seperti itu. Jadi kita pandai-pandailah membawa bahasa. Nah, bahasa kita kalau dibawa ke daerah lain cocok tidak. Nah harusnya ya ini berkoreksi diri gitu. Nah, jadi seperti ini Mbak Hilo. Kalau misalkan Mbah Hilo mungkin berpikir yang seperti ini sudahlah menjadi pembelajaran dan dimaafkan saja. Kalau kedepannya lagi Pak Edi Mulyadi ini melakukan hal-hal sama, karena memang dia di luar pemerintahan dan selalu mengkritik apa-apa yang selalu dilakukan Jokowi dan memang mengarah kepada sesuatu yang tidak baik gitu dan membicarakan sesuatu yang buruk gitu soal pemerintahan ataupun apa yang dilakukan sama Bapak Presiden Jokowi. Nah, tanggapan Mbah Hilo sendirilah kan gitu dari seseorang yang selalu mencari kesalahan-kesalahan seseorang, padahal dari seseorang itu banyak juga kebaikan yang dilakukan. Kan gitu. Ini Mbah Hilo ada keris. Kenapa nggak diangkat gitu? Ya, padahal kalau dia mau berbuat lagi, dia apa nggak takut seperti yang sudah diancam seperti yang di sana itu seperti ini. Para gaya-gaya itu sudah diginikan lehernya itu, apa nggak takut dia? Apa nggak takut dia dibeset-beset gini? Itu asli orang Gaya. Mereka tuh sudah marah besar, ya. Jadi jangan sampai mereka itu kedua kalinya, ya mungkin kalau ya tingkat kesabaran itu orang ada ya. Mungkin kalau masih itu ya mungkin masih lumrah.
Tapi kalau dia masih berbuat seperti itu, ya wajar nanti bisa mati konyol dibuat orang-orang gaya itu. Iya. Sudah jelas. Dari segi spiritual Mbak Elo melihat nggak ada dari masyarakat dayak sana yang sudah mengerjain daripada Pak Edi Mulyadi ini? Oh, itu udah jelas, itu udah marah besar orang itu. Dari pandangan saya, mata batin saya, itu sudah ada. Sudah ada yang ngerjain. Sudah ada yang ngerjain. Oke, kira-kira si Edi Mulyadinya ini sendiri ada nggak sih apa namanya, ibaratnya spiritual juga yang melindungi dia Belo? Sedikit banyaknya di luar dari itu dia ada juga meminta bantuan juga. Kalau enggak ya mungkin bisa kena santet dari sananya loh. Iya, karena memang bisa jadi suku Dayak dikenal sebagai apa ya, suku yang dapat menjatuhkan lawan tanpa menyentuh. Iya, seperti itu. Betul ya. Jadi tadi dari Bang Ahmed lah, dari segi politik mungkin Bang Ahmed bisa sedikit berbincang gitu. Tahun politik sudah di depan mata. Ya. Bahkan kemarin Mas Dene juga melihat bahwasanya Pak Anies Baswedan ya sempat ke Makassar kalau nggak salah atau ke Lampung itu ya. Artinya mungkin para tokoh termasuk Ridwan Kamil kalau nggak salah pada saat itu sudah mulai berkeliling-keliling. Nah, itu ada suatu makna. Kalau saat ini mungkin mereka ini berkata kunjungan, tapi masyarakat lain atau media mengartikannya sebagai suatu yang mengarah kepada promosi diri untuk menjadi suatu bakal calon presiden atau wakil presiden. Di balik itu semua ada sosok pendukung. Mungkin salah satunya Pak Edi Mulyadi yang menyudutkan apa-apa yang dilakukan sama Pak Jokowi. Betul. Tentu partainya Pak Jokowi yang saat ini menaikkan beliau yaitu PDI Perjuangan tentunya berseberangan lah sama Edi Mulyadi ini untuk saat ini ya. Jadi dia seperti nyari panggung. Ya, nyari panggung karena memang kubu yang kemarin tidak mendukung Jokowi cukup banyak kan gitu. Tentunya di sini di waktu ini di awal 2022 ini diawali dengan sesuatu yang negatif dari segi politik dengan mengandalkan media seperti YouTube. Menurut Abang gimana sih Bang perkembangan selanjutnya gini Bang? Perkembangan selanjutnya apakah akan ada banyak lagi kebencian yang nantinya ditampilkan di media terkait dengan tahun-tahun politik yang bentar lagi akan pasti. Untuk selanjutnya jika seluruh Indonesia atau terutama Kalimantan menerima maaf dia bakal pelan-pelan akan menaikkan terus ke media dia tadi untuk menjatuhkan lawan supaya dia nanti pada saat pemilihan umum agar suara rakyat bisa diraup dia. Jadi ini kalau dia sudah dapat menerima maaf dari Kalimantan, dia pasti pelan-pelan akan berkelanjutan terus mencari kesalahan sama pemerintahan yang sekarang ini. Kalau yang Abang lihat dia ini lebih kepada ingin menjatuhkan pemerintah saat ini yaitu Jokowi melalui apa yang dilakukan seperti pemindahan ibu kota baru dan lain-lainnya, atau memang mau targetnya ke orang Kalimantan menurut Abang? Dia hanya, saya itu dia itu hanya untuk menjatuhkan, memojokkan presiden tapi Jokowi. Salah sasaran karena suatu kata tadi jin buang anak tadi ya tidak disangka-sangka. Ya, seharusnya dia kembali pemerintahan sekarang jadi kena ke ini gara-gara kata-kata ucapannya tadi. Dan menurut Abang setelah dia itu minta maaf kira-kira bahkan mengulangi lagi nggak Bang? Karena memang dari kanal YouTube-nya yang Mas Denny lihat dari aura pribadi dia terlalu pede. Permintaan maaf dari seseorang menurut Mas Denny itu kalau dia benar-benar minta maaf dia tertunduk dan tidak membela diri, itu benar-benar minta maaf. Tapi beliau berdalih bahwasanya jin buang anak ini begini. Memang dia ucapkan tuh, tapi
hal itu adalah suatu pembelaan seolah-olah itu tidak salah. Tidak salah. Itu maknanya sih yang Mas Denny lihat.